tidak akan menuai kesuksesan. Tetapi hanya orang yang menurut dengar-dengaran suara Tuhan, melakukan sesuai petunjuk Tuhan, itulah yang akan berjalan maju dan maju. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, ya. Dari mulai anak-anak terus dibentuk, terus diajar, terus dikasih makan makanan rohani, firman Tuhan, terus minum susu doa, terus memberikan pujian penyembahan yang berbau harum, yang menyenangkan hati. Maka dari hari ke hari ada pertumbuhan, ada perkembangan. Walaupun mengalami masalah persoalan terjadi dalam hidupmu, tetapi berjalan bersama Yesus, engkau akan berjalan maju dan maju berkemenangan. Dan kau akan naik dan naik menjadi alat kemuliaan Tuhan yang handal, yang luar biasa, yang Tuhan katakan seperti mercusuar yang tidak terduga. Tidak ada orang yang suka protes lalu sukses, tidak ada. Ya. Dan hari ini mari di awal tahun kita semua ingin sukses, kita semua ingin diberkati Tuhan luar biasa, kita semua ingin masuk pintu gerbang kemuliaan, berjalan bersama Yesus, maju dan maju terus, naik dan naik berkemenangan, dan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang handal, yang luar biasa. Tahukah Anda ketika Anda berkemenangan, menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, kemuliaan Tuhan ada dalam hidupmu, ada dalam wajahmu. Dan hari ini mari Bapak Ibu, saya ajak saudara semua melihat Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Ya. Ayat yang tidak asing lagi bagi Bapak Ibu semua. Ya. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan. Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani dengan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Bapak, Ibu, Saudara, kita lihat tokoh Maria ini, ya. Maria ini luar biasa. Dia memberikan kepada Yesus minyak narwastu yang mahal harganya. Harganya 300 dinar. Bayangin, sama dengan gajinya dia 1 tahun. Pernahkah Anda memberikan kepada Tuhan sama seperti gajimu 1 tahun? Hasilmu 1 tahun? Yang tahu Anda sendiri, ya. Itu secara jasmani, tetapi kita mau belajar. Saudara, kenapa Maria memberikan minyak narwastu yang harum, yang mahal harganya, dan menyekanya dengan rambutnya, menyeka di kaki Yesus. Dan itu sungguh menyenangkan hati Yesus. Kenapa, saudara? Di awal tahun ini, masih di bulan Januari, kita mau sujud di hadapan Tuhan.
Kita mau memberikan minyak narwastu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita mau memberikan pujian penyembahan-Mu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Pujian penyembahan-Mu yang Kau berikan dengan segenap hati, tanpa miring ke kanan ke kiri. Banyak orang berdoa, kelihatannya memuji menyembah Tuhan, tapi pikirannya jalan ke sono kemari, ya. Utara, belakang, selatan, timur. Tetapi mari hari ini tanggalkan semua masalah persoalanmu, tanggalkan semua bebanmu, tanggalkan semuanya unek-unekmu dalam hati. Tetapi sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar. Berikan pujian penyembahanmu yang menyenangkan hati Tuhan. Berikan pujian penyembahanmu dengan hati yang benar. Dengan hati yang benar. Saudara, tadi Roh Kudus berkata, berbahagia dan bersukacitalah bagi engkau yang hidup berjalan dalam koridor kebenaranku, disertai kekudusan layak dan berkenan di hadapan aku Tuhan Allahmu. Dan hari ini mari ketika engkau benar di hadapan Tuhan, engkau disertai hidup kudus di hadapan Tuhan, layak dan berkenan, dan kau memberikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Diseka lagi dengan rambut. Rambut berbicara kemuliaan wanita, betul nggak? Ya, menyekanya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika engkau memberikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan, tahukah Anda? Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Yesus paling suka dipuji dan disembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ialah maris kepada bersuhaskan. Ialah maris bersuhala bersuhaskan. Ialah maris kepada bersuhaskan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, Tuhan Yesus paling suka dipuji dan disembah di dalam roh dan kebenaran. Dan hari ini di awal tahun, ya, masih memasuki minggu ketiga, kita sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar. Berikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Percayalah ketika Anda selalu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, kita sering mendengarkan sabda Tuhan, ya, pesan-pesan Tuhan. Luaskan Rohku berkarya dalam hidupmu, senantiasa penuh dengan Rohku. Maka engkau akan cakap melalui segala perkara dan engkau akan keluar sebagai seorang pemenang. Tahukah Anda? Ketika Anda terus memuji menyembah, terus memuji dan menyembah, semakin kau terus memuji menyembah, Allah hadir di atas pujian penyembahan orang benar. Kita ada 80 orang di sini. Ketika Anda terus memuji menyembah, memberikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan, Allah hadir, Allah bertata di atas pujian orang benar. Dan ketika Allah hadir di tengah-tengah kita semua saudara, Anda akan lihat keajaiban mujizat terjadi. Anda yang punya sakit penyakit, tidak usah didoakan. Tetapi karena Allah hadir di atas pujian penyembahan orang benar, sakitmu sembuh. Engkau yang punya masalah persoalan, tiba-tiba ada jalan keluar yang terbaik. Tiba-tiba masalahmu terselesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika kau terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, Anda mengalami proses demi proses, ya, bentukan demi bentukan. Engkau berjalan bersama Yesus, maka engkau tetap cakap melalui segala perkara dan engkau akan keluar sebagai seorang pemenang. Kita mau lihat firman Tuhan. Daniel, Sadrak, dan Mesak, dan Abednego. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Saudara, Anda lihat, kita semua sudah tahu ceritanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, mereka bertiga dimasukkan di dalam dapur api. Karena mereka melanggar titah raja. Kalau tidak boleh menyembah yang lain. Ya. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar,
Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ia raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, tahukah Anda ketika Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, ketika mereka tetap pegang teguh kebenaran firman Tuhan, tetap setia. Mereka tetap berdoa, tetap memuji, menyembah. Walaupun oleh Raja Nebukadnezar mereka dimasukkan dapur api, ya, yang pasti secara manusia mati, tidak mungkin nggak mati. Tetapi karena mereka terus mengandalkan Tuhan, mereka selalu berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Mereka selalu menyertakan Tuhan, bahkan melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Maka Allah tidak pernah membiarkan orang benar jatuh tergeletak. Allah tidak akan pernah membiarkan orang benar itu terbakar api habis. Enggak, saudara. Tetapi penyertaan perlindungan covering Tuhan ada dalam diri ketiga orang ini. Dan Allah menyertai mereka di dalam dapur api, sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar. Saudara, setelah mereka lulus, kenapa hal itu terjadi? Di balik semua yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah, saudara. Kenapa? Karena ketika mengalami itu, maka membuat raja terheran-heran. Dan raja bertitah kepada semua orang, ya, mulai hari ini semua harus menghargai dan menghormati Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan apakah setelah itu selesai, sudah memenangkan pertandingan ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego diangkat, ya, diberikan kedudukan oleh raja luar biasa. Dan ketika sudah diberikan kedudukan luar biasa, ada aja orang yang iri hati. Ada aja orang yang ingin berbuat curang, berbuat tidak baik. Dan mereka menggunakan taktik licik lagi. Mereka berkata kepada raja lagi. Mencari-cari kesalahan ketiga orang ini. Tetapi ketiga orang ini tidak bergeming. Mereka tetap tekun dan setia mencari wajah Tuhan. Mereka tetap berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Mereka tetap hidup dalam kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan mereka tetap memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika mereka tidak dengar apa yang dititahkan baginda raja, sekali lagi mereka dimasukkan ke dalam gua singa. Dan ketika dimasukkan ke dalam gua singa, sekali lagi Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar dimakan singa, ya, hancur lebur tidak, tetapi Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap melindungi, covering Tuhan ada dalam hidup orang benar. Dan akhirnya yang terjadi, mulut singa itu terkatup, tidak bisa makan Daniel, ya. Dan ketika Daniel berkemenangan, Anda bisa lihat Daniel 6. Ayat 1 sampai 29. Ya, Anda baca nanti di rumah. Dan ketika Daniel tidak bergeming, dia tetap berpegang teguh, dia tetap berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Disertai kekudusan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka sekali lagi, dia memenangkan pertandingan ini. Dia memenangkan proses demi proses ini. Tantangan rintangan ini. Dia boleh berkemenangan. Dan ketika dia berkemenangan, maka Daniel diangkat lagi jadi Daniel diangkat lagi, diberikan kedudukan lagi yang lebih tinggi lagi. Ya. Ketika Daniel dimasukkan ke dalam goa singa, Tuhan mengirim malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa, sehingga mulut singa tidak mencaplok Daniel. Ya. Tetapi melalui kejadian ini, di balik semua yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah, sehingga Daniel diangkat, ditinggikan lagi.
dengan cara Tuhan yang ajaib. Ketika Anda mau sukses tahun ini, mari kembali luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Kembali berikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Kembali luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Supaya engkau bisa cakap melalui segala perkara, keluar sebagai seorang pemenang. Dan sama seperti Maria, namanya dicatat, dikenang sampai hari ini. Saudara, kalau dari zaman perjanjian lama, proses demi proses terjadi, bentukan demi bentukan terjadi, tantangan rintangan terjadi, tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak pernah bergeming. Dia tetap sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar. Dia tetap teguh, berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Dan di balik semua yang terjadi, hanya mereka meraih sukses yang tidak terduga. Diberikan kedudukan jabatan yang luar biasa. Dan hari ini, ketika engkau ingin tahun ini adalah benar-benar tahun kemenanganmu, adalah benar-benar tahun keberhasilanmu, adalah benar-benar tahun kesuksesanmu, kebahagiaan dan kelimpahan terjadi dalam hidupmu. Mari kembali, jalan satu-satunya, sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Berikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti Maria ini, yang berani memberikan minyak narwastu yang mahal harganya. Saudara, sama dengan Maria, ketika engkau berani memberikan waktumu yang terbaik, duduk diam dalam hadirat Tuhan. Engkau memberikan seluruh roh jiwa tubuhmu, hidup dalam kekudusan. Saya pernah sampaikan yang lalu, Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah persembahan tubuhmu yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kau berani memberikan itu kepada Tuhan, dan engkau terus berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan sepanjang tahun ini, engkau selalu sujud di hadapan Tuhan, memuji dan menyembah. Engkau memberikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Percayalah, terobosan demi terobosan terjadi. Percayalah, keleluasan demi keleluasan terjadi. Kemudahan demi kemudahan Tuhan berikan dalam hidupmu terjadi. Dan berjalan bersama Yesus, engkau pasti berkemenangan. Percayalah, ketika engkau sakit, ada yang punya sakit apapun saya tidak tahu, tapi Anda cuma memuji menyembah. Anda terus memuji menyembah. Allah hadir, Roh Kudus hadir di dalam pujian penyembahanmu. Maka tanpa didoakan pendeta, tanpa didoakan siapapun, kalau Roh Kudus hadir di tengah-tengah engkau, Roh Kudus yang menjamah engkau, Roh Kudus yang menyembuhkan engkau dengan caranya yang ajaib. Tahukah Anda, ketika Anda terus memuji menyembah, terus memuji menyembah, hadirat Allah ada turun dalam hidupmu. Ketika hadirat Allah itu melingkupi seluruh roh jiwa tubuhmu, ya, engkau cuma sujud berdoa memuji menyembah, covering Allah ada dalam hidupmu. Tahukah Anda, panah-panah hitam, tombak model apapun, singa model apapun, buaya model apapun, ular model apapun tidak akan bisa mengenai engkau. Kenapa? Karena ada covering Tuhan dalam hidupmu. Ada perlingkupan yang dari Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan yang melingkupi seluruh roh jiwa tubuh. Ular paling takut sama kemuliaan Tuhan. Singa paling takut sama kemuliaan Tuhan. Dan tahukah Anda, ketika Anda terus melekat sama Tuhan, Anda terus memuji dan menyembah di dalam roh dan kebenaran, Roh Kudus hadir, ada bersama dengan kau. Roh Kudus yang besar kuasanya itu, dia yang akan berperang sebagai gantimu. Engkau hanya diam duduk berdoa. Roh Kudus yang beracara, Roh Kudus yang menghardik, Roh Kudus yang menghalau semua panah-panah hitam, semua tombak-tombak itu, semua kembali kepada pengirimnya. Dan engkau boleh berkemenangan. Anda tetap berjalan eksis bersama Yesus. Ya, Anda berkemenangan. Dan ketika Anda berkemenangan, Anda kuat dan gagah perkasa. Jangan lupa terus andalkan Roh Kudus. Terus sertakan Roh Kudus dalam hidupmu. Terus libatkan Roh Kudus dalam hidupmu. Kenapa? Karena ketika kita sudah berkemenangan, kita ada pada level yang lebih tinggi.
Seperti Daniel, dia tidak cuma dari dapur api, tetapi masih dimasukkan gua singa. Karena sepanjang hidupmu, sepanjang jalan di dalam dunia ini, masih banyak tantangan, rintangan, masih banyak orang-orang yang iri hati, masih banyak orang-orang yang menjatuhkan engkau, masih banyak orang-orang ingin menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu, terutama iblis yang tidak suka engkau naik, iblis yang tidak suka engkau dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, dan iblis berusaha menarik engkau jatuh ke bawah, menarik engkau kalau bisa mati tidak berdaya, dan terjun bebas ke neraka kekal. Ya, tetapi hari ini kembali melekat kepada Tuhan, luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Kembali berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Kembali terus memuji dan menyembah. Iblis itu kalau menarik engkau, bukan langsung ditarik gedebuk jatuh ke bawah, enggak. Dia pakai cara kasar. Kasar nggak bisa cara halus. Sampai bisa mengenakan engkau. Ya, dia melalui masalah persoalan, tantangan, rintangan, keuangan, rumah tangga, keluarga, dan macam-macam. Enggak bisa. Engkau tetap teguh, engkau tetap berdoa. Dia enggak kalah. Dia enggak akan berhenti. Dia mulai sodorkan yang manis. Yang manis-manis kepada engkau dengan jebakan-jebakan manis yang mematikan. Tetapi hari ini, ketika engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, engkau terus memuji menyembah, Roh Kudus ada bersama dengan engkau. Roh Kudus yang menjagai, melindungi, bahkan memberikan kekuatan, kemampuan kepada engkau untuk kau terus berjalan maju dan maju sampai engkau berkemenangan. Saudara, Anda lihat saya hari ini masih ada di depan saudara, ya. Padahal banyak sekali, ya, masalah keuangan, ya. Ya, kalau cuma masalah keuangan itu kecil, saudara. Itu kecil. Kalau sudah masalah taruhannya nyawa antara mati dan hidup, nah itu yang besar. Uangmu tidak bisa menyelamatkan engkau. Uangmu tidak bisa memperpanjang umurmu. Tetapi Roh Kudus, hanya Yesus yang bisa memperpanjang umurmu. Ingat Raja Hizkia, ketika divonis mati, dia datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepanjangan umur 15 tahun lagi. Hari ini yang bisa memberikan kepanjangan umur hanya Tuhan. Dan hari ini ketika kau sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar, dengan hati yang bersyukur, lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Mulai hari ini belajarlah melekat kepada Tuhan. Belajarlah memberikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Belajarlah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau lihat Maria, dia memberikan minyak narwasmu bukan cuma ditumpahkan kepada Yesus, tetapi menyekanya dengan rambutnya. Rambut bicara kemuliaan. Kemuliaan dia harga dirinya. Dipertaruhkan di bawah kaki Yesus. Dipertaruhkan semua untuk Yesus. Dan ketika engkau mengutamakan Tuhan melebihi segala yang ada di dalam dunia ini. Ingat, Tuhan tidak pernah lalai. Dia juga angkat tinggikan engkau. Dia akan buat engkau yang terutama di atas kalangan sejawatmu, di atas keluargamu dan semuanya. Apa yang kau lakukan, semua Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada engkau dengan caranya yang ajaib. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, Saudara, kembali saya ajak Anda. Kenapa saya ajak Anda memuji menyembah? Kalau bisa yang lama, yang ada bahasa rohnya, supaya hadirat Allah itu transfer ke diri Anda semua. Jadi jangan berdiam diri, jangan tutup kamera, Anda sambil main HP. Sayang, Anda duduk 2 jam di sini, tapi Anda main HP, sayang, cuman berlalu. Tetapi kalau Anda duduk, Anda merasakan di mana ada hadirat Allah tiba-tiba transfer kepada engkau. Tiba-tiba mengenai engkau, menyentuh hatimu. Ya, tiba-tiba menjamah engkau. Dan ketika hadirat Allah itu menjamah engkau, percayalah, keajaiban mujizat pasti terjadi. Engkau semakin melekat kepada Tuhan, semakin rohmu menyala-nyala, semakin rohmu kuat dan gagah perkasa. Dan ketika rohmu kuat dan gagah perkasa, engkau tangkas melalui segala perkara, engkau cakap melalui segala perkara, dan engkau pasti keluar sebagai seorang pemenang.
Dan ketika rohmu menyala-nyala, apapun boleh ada, apapun boleh terjadi, tapi engkau tidak takut bahaya. Engkau tidak takut semuanya. Engkau tetap berjalan maju bersama Roh Kudus. Engkau terus maju bersama Roh Kudus. Ketika engkau terus maju dan maju telak, maka gorila itu mundur dan gorila itu tergeletak, jatuh tidak berdaya, dan engkau berkemenangan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kembali. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Jangan bicara secara jasmani. Oh, berarti aku harus kasihkan persembahan yang mahal harganya. Persembahan yang luar biasa. Supaya menyenangkan hati Yesus. Kalau Anda memberikan persembahan mungkin luar biasa. Mungkin 1M, mungkin 2M, ya. Kalau 1M, 2M bagi sum ini luar biasa. Sangat besar. Tapi tahukah Anda, ketika Anda memberikan persembahan 1M, 2M, tetapi hidupmu tidak kudus sia-sia, doamu tidak mendapat jawaban Tuhan. Uangmu tidak bisa menyelamatkan engkau. Tetapi hanya kebenarankulah, kata Tuhan, yang bisa memberikan kehidupan yang berkemenangan kepada engkau. Hanya kebenarankulah yang bisa memberikan kebangkitan kepada engkau dan kehidupan surga kekal kelak. Dan harus disertai dengan kekudusan. Saudara, di hari-hari di awal-awal ini, saya melihat banyak yang menyampaikan hidup dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita nggak bisa bertemu dengan Bapa di surga. Tanpa kekudusan, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Dan tanpa kekudusan, kita nggak mungkin bisa naik dan naik menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari, saya nggak ngomong lama-lama. Kalau saya ngomong lama-lama, Anda ngantuk, ya. Apalagi Anda cuman main HP dan sebagainya. Sayang. Tetapi mari belajarlah. Praktekkan. Praktekkan Anda. Kalau saya nggak bisa berbahasa roh, gimana? Nggak apa-apa, memuji menyembah aja. Anda ikuti lagu-lagu di YouTube, memuji menyembah, cari yang ada bahasa rohnya. Anda memuji menyembah, ketika ada berbahasa roh, Anda berdoa, Tuhan, aku rindu, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Aku rindu, Tuhan, penuhi aku dengan api Roh Kudus-Mu, Tuhan. Aku rindu, Tuhan, aku bisa bersekutu dengan Engkau. Aku bisa melekat kepada Engkau. Aku bisa berhubungan dengan Engkau berjam-jam. Aku rindu. Saudara, ketika ada kerinduan, disitulah Tuhan akan memberikan api Roh Kudus-Nya memenuhi engkau. Dan ketika api Roh Kudus itu ada dalam hatimu, semakin engkau meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, semakin engkau memuji menyembah, engkau berbahasa roh, engkau memuji menyembah, engkau berbahasa roh, semakin hadirat Allah dalam hidupmu melingkupi engkau. Semakin hari, semakin kau sujud di hadapan Tuhan terus dengan segenap hati. Kemuliaan Tuhan tercurah dalam hidupmu. Dan wajahmu berubah, benar-benar kinclong. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Mari Bapak, Ibu, Saudara belajar mulai sekarang. Di awal Januari ini. Terus memuji menyembah Tuhan. Terus melekat kepada Tuhan. Saya juga dulu tidak langsung penuh Roh Kudus. Enggak, Saudara. Saya melihat semua teman saya penuh Roh Kudus. Ditumpang tangan langsung penuh Roh Kudus. Ditumpang tangan langsung penuh dengan Roh Kudus. Aduh, bahkan orang yang Buddha ditumpang tangan langsung nangis langsung penuh Roh Kudus. Saya ditumpang tangan 12 kali enggak penuh Roh Kudus, Saudara. Saya bingung. Kenapa orang lain penuh Roh Kudus? Kenapa aku tidak? Kenapa, Tuhan? Tetapi ketika saya mulai berkata, Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan, aku begini. Ngomong sama Tuhan dewek, enggak usah ngomong sama tetanggamu atau temanmu. Tetapi ketika mulai curhat sama Tuhan, mulai berkata-kata sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, saat itu juga enggak usah ditumpang tangan. Roh Kudus memenuhi hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan ketika saya belajar, wah, sudah penuh Roh Kudus, senang. Bisa berbahasa roh, senang. Sebentar-sebentar berbahasa roh. Sebentar-sebentar berbahasa roh. Ya, keluar berbahasa roh. Masuk berbahasa roh. Terus begitu. Dan ketika terus berbahasa roh. Saya nggak ngerti ternyata itu meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Terus sepanjang terus berbahasa roh. Bahasa rohnya berganti. Berubah.
ya, berubah semakin lain, warnanya semakin lain, kata-katanya semakin lain, tidak sama dengan pertama. Seperti anak kecil kalau baru 1 tahun 2 tahun kan ae, tapi lama-lama bisa ngomong mama papa, lama-lama bisa berceloteh. Sama Roh Kudus juga begitu. Dan ketika saya mulai berbahasa roh dan berbahasa roh, di sanalah Tuhan lihat ketulusan hatimu. Di sanalah Tuhan lihat kerinduan hatimu. Dan di sanalah juga Tuhan tahu kalau engkau berani. Engkau orangnya berani, ya, jujur, tegas, berani, enggak berdali-dali, ya. Engkau terus berani, maka Roh Kudus akan mempercayakan kasih karunia-Nya atas dirimu. Dia akan mempercayakan penglihatan nubuatan dalam hidupmu. Karena apa? Orang yang tidak berani enggak akan dikasih, saudara. Kenapa? Karena ketika enggak berani, ada penglihatan yang jelek, enggak berani nyampaikan. Apalagi orangnya itu pejabat. Waduh, tambah takut, enggak berani. Enggak bisa. Kita harus berani. Mau kedudukan apa, Tuhan tidak pernah melihat kedudukan. Tetapi semua harus disampaikan demi kebaikan orang itu. Dan hari ini kita merasakan ketika Roh Kudus bekerja di tempat kita, di Zoom kita, Roh Kudus terkadang menegur, terkadang mengajar, terkadang memberikan kekuatan, membangkitkan kita, memberikan semangat kepada kita. Dan Roh Kudus terus membimbing kita, memimpin kita dari hari ke hari supaya kita tetap berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan, disertai dengan kekudusan sampai kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena tanpa kekudusan kita nggak bisa bertemu dengan Bapa. Dan tanpa kekudusan doa kita nggak ada jawabannya. Tetapi mari kembali berjalan bersama Yesus. Berikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika baunya harum, semerbak rumahmu, ruangan rumahmu semuanya berbau harum. Semerbak bau harum dengan pujian penyembahanmu. Saya mau beritahu Anda, iblis tidak berani masuk ke rumahmu. Ular tidak bisa masuk ke rumahmu. Kenapa? Karena rumahmu dipenuhi dengan hadirat Allah. Dipenuhi dengan bau harum pujian penyembahanmu. Dan Allah bertahta di atas pujian penyembahan orang benar. Dan hari ini mari kembali berjalan bersama Yesus di awal tahun ini. Supaya sepanjang jalan tahun ini, engkau disertai dengan Roh Kudus, engkau dibimbing, engkau dipimpin, engkau diajar, dan diberikan petunjuk bersama dengan Roh Kudus, sehingga jalanmu tidak pernah salah. Jalanmu akan maju dan maju terus, naik dan berkemenangan. Dan engkau akan berhasil dan sukses. Ketika Anda sukses, ketika Anda berkemenangan, kemakmuran demi kemakmuran melanda hidupmu dengan caraku yang tidak terduga, kata Tuhan. Kebahagiaan dan kelimpahan juga ada dalam hidupmu. Bapak, Ibu, ketika engkau menang dalam pertandingan ini, engkau selalu melekat sama Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu? Anda membutuhkan tulang rusuk, Tuhan Maha tahu. Dia akan kirim tulang rusuk yang terbaik dalam hidupmu dengan caranya yang ajaib. Dan kalau Tuhan yang kirim tidak pernah salah, pasti pasti cocok. Nggak mungkin kebesaran, nggak mungkin kekecilan. Ya, selalu pas dengan cara Tuhan yang ajaib. Anda membutuhkan pertolongan Dia dengan masalah persoalanmu. Ketika engkau berjalan bersama Roh Kudus, berjalan bersama Dia, terobosan demi terobosan terjadi. Yang tidak mungkin, tetapi karena engkau berjalan bersama Roh Kudus, Tuhan buat mungkin dengan caranya yang ajaib. Kita berusaha menerobos dengan kekuatan kita. Kita ambil itu parang, kita ambil itu besi, kita dorong itu yang buntu. Tidak bisa dengan kekuatan kita. Tetapi hanya dengan engkau duduk diam dalam hadirat Tuhan, engkau memberikan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan, maka terobosan terjadi. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi Tuhan sendiri yang memberikan terobosan itu terjadi. Dan engkau akan terus maju dan maju ke depan. Dan maju, terobosan terjadi, percepatan terjadi, berkali lipatan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari Bapak, Ibu, Saudara. Tadi ada investasi. Tahukah Anda, kalau Anda berjalan bersama Roh Kudus akan memberikan petunjuk, jangan main-main dengan investasi.
Karena ketika engkau pikir engkau beruntung, tetapi Roh Kudus tahu engkau akan buntung. Dan ketika engkau dengar-dengarkan petunjuk Roh Kudus, maka engkau tidak akan buntung, tetapi sepanjang tahun ini engkau akan berkemenangan dan engkau akan berhasil dan beruntung. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara, kembali luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Belajarlah memberikan pujian penyembahan yang terbaik, yang berbau harum, yang menyenangkan hatimu. Ya, bukan uangmu yang menyelamatkan engkau, tetapi mari ketika engkau mempunyai hati yang benar, hati yang selalu mengutamakan Tuhan melebihi segala yang ada, maka Dia akan memberikan yang terbaik buat Anda dengan caranya yang tidak terduga. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara, saya nggak panjang lebar, tetapi saya mau Anda mulai hari ini belajar duduk diam dalam hadirat Tuhan, belajar memuji dan menyembah. Saya selesai dari Zoom, saya tetap meluaskan Roh Kudus berkarya, saya tetap duduk diam dalam hadirat Tuhan, saya tetap memuji menyembah Tuhan, sehingga serangan-serangan semuanya boleh datang. Saya tidak takut lagi, saya tetap maju tak gentar, dan saya percaya ketika saya maju tak gentar, maka Goliatnya mundur dan terpelanting ke belakang, dan saya boleh maju terus berkemenangan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dan jangan lupa bantu, dukung, dan doakan. Ya, baik buat pekerjaan Tuhan yang di Zoom, dan juga buat saya tetap eksis, tetap kuat dan gagah perkasa, dan tetap bisa melayani pekerjaan di Zoom ini, menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat saudara semua yang ada di Zoom ini. Dan cuman menyampaikan pesan buat saudara, tetapi saya mau saudara semua yang ada di Zoom ini juga mengalami perubahan-perubahan terjadi. Semakin hari semakin eksis, semakin hari semakin sukacita, semakin hari semakin berkemenangan, dan semakin hari tahun 2026 berjalan bersama Yesus Anda berkemenangan, Anda dibentuk diproses seperti emas murni yang mahal harganya. Emas murni nggak pernah jatuh harganya, nggak pernah turun. Hari ini nggak pernah emas turun 1 juta, nggak ada. Tapi semakin naik 2 juta lebih. 2 juta lebih orang masih berlomba-lomba untuk membelinya. Kenapa? Karena emasnya murni, saudara. Tapi kalau emas palsu, tidak ada yang beli. Dikasih aja nggak mau. Dan hari ini mari saya berdoa Anda semua di sini menjadi emas yang murni, yang mahal harganya. Dikagumi oleh orang, semua orang, bukan cuma di Indonesia, di Surabaya, tapi dikagumi orang di seluruh dunia. Dan hanya Tuhan yang bisa mengorbitkan Anda, hanya Tuhan yang bisa angkat dan tinggikan, dan hanya Tuhan yang bisa promosikan dengan caranya yang ajaib. Kalau ingin sukses, maka harus melalui proses demi proses, tantangan rintangan, baru Anda sukses. Nggak ada protes bisa membuat Anda sukses. Orang yang suka protes akhirnya gagal. Dan kalau gagal akhirnya menjadi pecundang-pecundang, ya, baik buat pekerjaan Tuhan, ya, baik buat sesama. Mari jangan suka protes, tapi lebih baik nurut aja. Nurut aja, dibentuk bagaimanapun nurut aja. Coba kalau Daniel berontak, aku nggak mau dimasukkan ke gua singa, nggak jadi, nggak naik pangkat. Tapi karena dia nurut dimasukkan gua singa, ya sudah berserah. Dan ketika dia nurut, maka Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa itu sehingga nggak doyan Daniel. Dan ketika Daniel lulus ujian, lulus dari proses, dia diangkat ditinggikan. Luar biasa, diberi kedudukan yang luar biasa. Mari hari ini jangan banyak protes, tetapi bersyukur. Di balik semua yang terjadi, ada rencana Tuhan yang indah di dalam hidupmu. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kembali belajar meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Jangan lupa Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Jangan lupa ialah memberikan minyak narwastu yang berbau harum. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Ya. Ada belajar dari kisahnya Daniel mulai pasal 3. Nanti Anda akan berjalan terus, naik rohanimu, naik imanmu, naik kedudukanmu, naik jabatanmu.
dan luar biasa. Ya, amin. Tuhan memberkati. Saya undang Ibu Gembala Feben ini ada di tempat. Ada Ibu Gembala Feben ini? Ya, silakan Ibu Gembala yang berdoa. Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan selalu membekali kita dengan firman Tuhan. Saat kita tunduk dan merendahkan hati kita, maka Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Kita harus punya pikiran yang positif untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan tidak pernah bersalah. Firman Tuhan tidak pernah keliru. Yang Tuhan sampaikan lewat hambanya. Biarlah kita mau dengar, kita terima, agar rohani kita semakin bertumbuh dewasa. Haleluya, mari Bapak Ibu Saudara kita akan bawa dalam doa. Apa yang sudah kita dengar dan kita terima, biar itu membawa pertumbuhan rohani kita semakin kuat di dalam Tuhan. Bertumbuh dan berbuah. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak yang baik, Bapak yang rahmani rahimi di dalam Yesus Kristus. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Bukan berarti kami orang baik, bukan berarti kami orang yang benar. Justru Tuhan mencari orang berdosa untuk dibentuk, untuk dibawa agar hidup ini bertobat setiap hari. Karena hidup kami setiap hari, selama kami hidup di dunia ini, kadangkala kami masih berbuat dosa dan kesalahan. Karena tidak ada dosa besar atau kecil, putih atau hitam, sama dosa itu upahnya maut. Biarlah bawa kami semakin percaya akan firman Tuhan. Supaya tidak ada berontak, haleluya, haleluya, berontak kepada Tuhan. Tidak puas, haleluya, merasa tidak cocok ini dan itu. Tapi kami mau merendahkan diri di hadapan Kau ya Tuhan. Firman-Mu akan mengajar kepada kami, mendidik kepada kami, membimbing kepada kami, agar hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa, kesalahan, kelemahan, dan kekurangan kami. Haleluya, haleluya. Kalau Tuhan tolong orang lain, Tuhan juga pasti tolong kami. Firman-Mu mengatakan bahwa Daniel di gua singa saja Tuhan selamatkan. Maka kalau kami taat dan setia, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan berkuasa untuk mengeluarkan kami dari mulut singa. Tuhan berkuasa untuk mengeluarkan kami dari segala penderitaan dan tekanan dunia ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Janjinya ya dan amin. Tuhan terima kasih, terima kasih. Tuhan sudah sampaikan firman-Mu lewat hamba-Mu Cik Lingling. Tuhan berkati pelayanannya, PD Grace Ministry, baik ibadah onset, Tuhan, baik, oh Tuhan, ibadah pujian penyembahan lewat Zoom. Oh Tuhan, haleluya, Engkau tolong, Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Untuk memberkati jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Lewat hamba-Mu yang sudah membuang diri, membuang waktu di dalam ladang Tuhan. Tidak sia-sia. Semua itu ada artinya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik, dan sempurna kebaikannya. Terima kasih Bapak. Engkau berkati, haleluya, pelayanan hamba-Mu, baik di kota Surabaya sampai dan sekitarnya, menjangkau luar kota. Tuhan pakai hamba-Mu, lengkapi hamba-Mu dengan hikmat, akal budi, dan karunia ilahi.
berkati keluarga, anak cucu mantunya. Hamba juga berdoa, oh Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan, satu persatu. Tuhan, walaupun hambamu tidak ada yang tahu siapapun yang hadir pada malam hari ini, tapi Tuhan Maha tahu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang dan tidak singkat untuk menolong mereka semuanya. Kami percaya baik seorang gembala sidang pun Tuhan pakai untuk melayani domba-domba Tuhan yang Tuhan percayakan. Tuhan bawa hamba-hambamu dengan hikmat, akal budi, dan bijaksana. Tuhan kerendahan hati dan penguasaan diri. Supaya kami tetap hidup dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Kejujuran-Mu, hidup takut pada Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan dari luar negeri maupun dari luar pulau, dari luar kota manapun Tuhan, di Pulau Jawa dan sekitarnya. Tuhan berkati mereka dengan giat dan semangat untuk mencari kerajaan surga. Demikian juga kami bersyukur lewat kohos yang sudah, oh Tuhan, haleluya, merelakan waktu, tenaga, pikirannya untuk, oh Tuhan, menjadi seorang kohos yang setia kepada Tuhan, memberikan kemudahan kami yang ikut ibadah Zoom. Tuhan berkati dengan limpah hamba-Mu David bersama Sylvia istrinya dan keluarganya, anak-anaknya, orang tuanya, baik oh Tuhan pekerjaannya, profesinya. Tuhan tolong semua pergumulannya. Baik kami serahkan, oh Tuhan, haleluya, Julius Tuhan, supaya Julius diberkati Tuhan dengan masa depannya, apapun yang dia hadapi. Demikian kedua adiknya, kedua orang tuanya, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pekerjaannya, oh haleluya, segala masa depannya ada di dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah pun terhibur, yang dalam kesulitan, dalam beban berat, Tuhan memberikan kelegaan dan jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi semua masalah yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan, berkat pertolongan Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Bukan saja perkara sandang pangan papan, tetapi damai, sejahtera, sukacita Kau tinggalkan dan Kau berikan kepada kami. Biarlah kami penuh hikmat untuk mengelola damai sejahtera yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Tuhan, karena keselamatan tidak bisa diganti dengan keuangan, dengan materi. Tuhan, karena keselamatan tidak pernah dijanjikan oleh dunia ini. Hanya ada pada-Mu. Itulah sebabnya bawa kami, hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Hidup dalam kejujuran, hidup dalam kesetiaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan izinkan kami berdoa untuk hamba-Mu sebentar akan menyelesaikan tugas pelayanan pada malam hari ini sampai pada selesainya nanti. Tuhan memberikan ekstra kekuatan dan kesehatan, sukacita dan penghiburan dari Roh Kudus. Perlindungan dari kuasa otoritas surga, sehingga hamba-Mu mampu untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan dan Tuhan taruh di atas bahunya. Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan keringanan dan kemudahan. Terima kasih Tuhan. Demikian izinkan kami untuk menadahkan tangan. Tuhan turun tangan untuk memberkati kami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, memberkati damai sejahtera, sukacita, ketenangan dan kekuatan, bahkan keselamatan dan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan dinyatakan atas kita semuanya hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba naikkan doa syukur. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Si Tuhan Cikling. Selamat untuk melanjutkan pelayanan sampai selesai. Tuhan selalu beserta. Terima kasih kepada Ibu Gembala Fiban ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan.
Amin. Oke, sama-sama Cik Ling, semangat maju terus, Tuhan berkati. Amin, Tuhan berkati sama-sama. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan pesan Tuhan kepada. Kalau ada bisa disampaikan. Ada Ibu Grace Lumampau. Salam. Di Ya, tengah shalom. ibadat Zoom, saya diperlihatkan ada pertama hujan rintik-rintik, lambat laun menjadi hujan deras. Dan setiap orang yang ada di Grace Ministry Zoom kena dengan hujan itu dan menjadi segar. Tuhan berbicara bahwa firman dan Roh Kudus itu menyegarkan. Dan izinkan kedahsyatan Tuhan terjadi. Mengalami awal seperti hujan rintik-rintik belum berapa deras. Tapi yang terakhir begitu deras.